Mas Yopi yang telah membuka acara webinar kami ini. Jadi pertama saya ucapkan terima kasih kepada Brigjen Rusdi Hartono yang mewakili Kadif Humas Pak Argo. Kemudian eh, Mas BK, juga Mbak Sasa ya. Terus juga ini Ketua Panitia Mas Edi. Jadi tadi sudah diceritakan singkat oleh moderator Mas Yopi bahwa pengangkatan Pak Listio Sigit Komjen sebagai calon Kapolri atau sebagai Kapolri pilihan kedua Presiden Jokowi ini memang semula tuh menjadi tanda tanya besar karena eh, Pak Listio ini ya paling muda di antara 14 calon yang lain mengerucut jadi 5. Satu tantangan yang menurut saya nanti akan dihadapi oleh Kapolri Sigit itu adalah bukan masalah kemarin ya, aksi teroris ataupun kelompok radikal lainnya. Tapi yang penting kalau yang saya cermati itu soliditas internal Polri. Sebab Pak Listio menjadi Kabar Eskrim, kemudian menjadi Kapolri, ini urutan termuda. Sementara senior masih banyak. Bukannya senior itu tidak dipakai atau dipakai, tapi ini harus membutuhkan soliditas. Dengan soliditas tinggi, saya yakin ya, apapun tantangannya Pak Kapolri Sigit ke depan akan lancar. Sebab selama ini pergantian Kapolri dalam kurun waktu setahun, 2 tahun, itu juga tidak lepas dari soliditas. Nah, sekarang era pandemi apalagi yang dibutuhkan soliditas internal menyusul dengan institusi terkait seperti TNI, kemudian juga dari Satgas COVID, termasuk dengan stakeholder lain. Karena dengan Kapolri sekarang ini yang dibutuhkan itu kekompakan. Kekompakan. Karena dengan Kapolri Sigit ini kompak, di internal maupun di luar, saya yakin semua urusan beres. Karena ganjalan dari situasi Kamtipmas sekarang ini bukan hanya masalah tadi ya, ancaman-ancaman kriminal konvensional sampai kejahatan transnasional. Tapi pandemi terkait dengan masalah ekonomi. Karena dengan situasi ekonomi seperti ini memang dibutuhkan Kapolri yang bijak atau polisi yang sebagai ujung tombak ya. Sehingga di situ akan menambah menguatkan situasi Kamtipmas juga terkait dengan situasi ekonomi. Situasi ekonomi akan terganggu apabila pengamanannya tidak maksimal. Contoh ya, yang sekarang kita lihat sekarang ini. Yang terbaru ini ada terjadi semacam kayak pemogokan penjualan daging sapi ya. Kemudian sebelumnya ada tempe. Ini masalah krusial. Di sinilah dibutuhkan bukan hanya pemerintah, kepolisian. Sementara yang ada sekarang kepolisian itu sudah teruji. Kemarin era Pak Idam, PR-nya itu pandemi. Sama, sekarang Pak Listio juga PR-nya pandemi. Bagaimana mengatasi pandemi dalam rangka mendukung pemerintah. Ini dibutuhkan soliditas tinggi kepolisian. Termasuk kemarin pengamanan kapal, pengamanan pesawat dengan evakuasi. Ini juga tak lepas dari peran Polri yang begitu besar untuk mencocokkan DNA. Sama. Di tengah pandemi, apapun situasi, polisi harus berada. Jadi tidak cukup dengan janji Kapolri Listio melalui moto presisi yang artinya merubah prometer sebelumnya.
Ini harus benar-benar beliau harus bisa memperkenalkan diri seperti apa presisi ini. Jadi jangan sampai baru seumur jagung janji itu tidak terpenuhi. Karena ada satu yang sudah dilakukan oleh Pak Sigit ya, janji seperti kemarin di Komisi 3. Beliau mengatakan akan mengadakan tilang elektrik. Nah, ini kalau menurut saya ini janji adalah utang. Ini nggak gampang pelaksanaannya. Karena budaya polisi lalu lintas sudah seperti itu. Nah, ini harus dibutuhkan tadi kembali soliditas. Tanpa soliditas tinggi antara senior junior, ini juga tidak akan berarti. Bisa akan seumur jagung. Tapi kalau seumpama Pak Listio nanti akan menunjukkan benar ya, mulai di struktur, nah, otomatis kan sebentar lagi akan terjadi mutasi ya. Struktur seperti apa bawaannya beliau. Senior juniornya, track recordnya, itu yang ditunjukkan. Nah, nanti akan bersama-sama untuk maju ke sana. Apalagi ini langsung penunjukan Kapolri angkatan termuda kedua oleh Presiden Jokowi. Sebelumnya Pak Tito juga gitu. Masuk dalam golongan Kapolri termuda atau jenderal termuda daripada calon sebelumnya. Ini diulang lagi. Nah, untuk itu mungkin Pak Listio harus juga melihat sebelumnya. Yang pasti, Mas Yopi, saya sebagai Ketua Presidium Indonesia Cinta Kamtipmas berharap besar Pak Listio Sigit ini jangan segan-segan mempunyai jurus seperti Pak Jokowi ya. Musuh pun dirangkul. Pak Tito juga gitu. Musuh dirangkul, lawan dirangkul, apalagi kita sahabat, apalagi kita kerabat. Nah, itu aja. Nah, bagaimana cara merangkul? Ya tadi, kalau seorang yang telah melakukan kejahatan atau situasi Kamtipmas bisa diatasi oleh kepolisian, nah, saya yakin atasi dini, saya yakin tidak akan ada gejolak. Nah, itulah. Jadi jurus lawan pun harus dan berani dan mau dirangkul itu akan bisa meminimalisir adanya gangguan-gangguan apapun Kamtipmas. Saya kira cukup itu, Mas Yopi. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.